Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari nanti KCC ya, saya berikan penjelasan sedikit untuk KCC. Jadi untuk KCC hanya tinggal di semester genap ini hanya tinggal 3 bab ya. Nanti terakhir itu di topografi atau ilmu core tanah ya. Yang kemarin sudah masuk di pembahasan tentang detail lebih mendalam untuk masalah jembatan ya. Ini nanti kita akan masuk ke bab masalah alignment jalan secara vertikal dan horizontal. Oke, langsung saja ya untuk pembahasannya. Jadi kita nanti masuk bab 9, yaitu menyajikan alignment horizontal dan vertikal ya. Maksudnya alignment horizontal dan alignment vertikal jalan. Jadi kita sudah masuk ke jalan. Akan saya jelaskan sedikit untuk masalah teksnya ya. Jadi sebagaimana pembangunan konstruksi yang lain, untuk konstruksi jalan juga membutuhkan perencanaan. Jadi untuk tidak hanya rumah dan jembatan, tapi jalan juga butuh adanya perencanaan. Jadi untuk bentuk perencanaannya itu ada banyak ya, seperti geometrik, drainase, perkerasan, pertemuan, dan bangunan pelengkap ya. Bangunan pelengkap ya seperti apa nanti kalau ada butuh jembatan, ada butuh jembatan ya, butuh ada selokan, butuh dan sebagainya. Ya, jadi untuk jalan itu hal pertama yang perlu direncanakan yaitu geometri. Jadi untuk secara arti bahasanya, geometri itu memiliki arti ilmu ukur atau pengukuran. Jadi kalau dalam mapel umum matematika mempelajari geometri itu dalam bangunan itu juga dipakai ya untuk perencanaan jalan, karena itu nanti itu nanti akan ada kaitannya juga ilmu matematika tentang sudut dan jarak. Ya. Jadi untuk lab kejuruannya geometrik itu sudah dipelajari kalau sadar, kalau belum sadar itu masuknya di ilmu core tanah. Mungkin di kelas 10 kemarin harusnya sudah dapat ya teorinya, mungkin kalau praktek kemungkinan belum karena kondisi kemarin ya. Harusnya itu sudah dapat secara teori. Saya harap bisa dipelajari lagi karena itu ada kaitannya untuk perencanaan jalan dan jembatan ukur tanah itu ya. Itu yang paling utama. Kalau di gedung, bangunan dan sebagainya juga dipakai untuk pemetaan. Jadi seperti yang sudah saya informasikan, saya jelaskan kemarin, semua mapel itu ada kaitannya semua, tidak bergerak sendiri-sendiri ya. Di sini juga ada contoh gambarnya ya, contoh gambarnya jalan ya. Di sini juga dijelaskan untuk jalan itu kan lebih baik kalau lurus ya, lurus langsung, tapi kan tidak mungkin karena kondisi
wilayah, kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan bukit, ada rawa, ada pegunungan, ada bukit, ada sungai dan sebagainya. Makanya perlu adanya perencanaan geometri. Tidak mungkin jalannya langsung lurus, apalagi yang existing mungkin wilayah sudah ada bangunannya, ada sudah kampung, sudah ada wilayah di situ sudah dihuni. Nah itu kan juga tidak mungkin akan digusur ya, untuk pembangunan jalan ya. Makanya akan ada jalan yang lurus kemudian berbelok-belok ya, itu perlu adanya perencanaan yang matang. Jadi untuk perencanaan geometri jalan itu ada kaitannya erat dengan alignment vertikal dan alignment horizontal. Jadi harus dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk jalan yang baik ya. Jadi kalau treknya nanjak itu juga ada hitungannya, kalau turunan juga ada hitungannya, kalau ada lengkungan itu juga semua dihitung dan direncanakan. Jadi membuat jalan pun juga tidak bisa sembarangan, semua ada teorinya, semua ada ilmunya ya. Untuk yang poin pertama, menyajikan alignment horizontal ya, itu salah satu bagian perencanaan geometris jalan yang perlu direncanakan ya, alignment horizontal atau dikenal juga dengan nama situasi jalan atau trase jalan ya. Ini mungkin bisa dilihat kalau trase jalan di laut seperti apa, di kota seperti apa ya, di pegunungan seperti apa. Jadi untuk alignment horizontal itu proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal, jadi mendatar ya. Jadi garis-garis lurus yang dihubungkan dengan garis lengkung. Terdapat untuk garis lengkung terdiri dari busur lingkaran ditambah dengan lengkung peralihan atau busur peralihan saja. Ya. Jadi untuk alignment horizontal itu ada syaratnya, yaitu pertama syarat ekonomis. Penaikan trase itu tidak terlalu banyak memotong kontur. Jadi kalau jalan trek lurus kemudian terbentur bukit dan harus dibelokkan, itu harus dibuat dan dihitung penarikannya sehingga tidak membebankan biaya untuk pekerjaan konstruksinya ya, membebankan untuk pembangunan. Kemudian ada syarat teknis itu untuk kenyamanan ya. Ketika jalan itu melengkung, berbelok melengkung, maka harus dibuat senyaman mungkin dan aman ya. Jadi mobil kita ketika dalam kecepatan yang ditentukan itu ketika melakukan ketika berjalan di tikungan dia tidak akan terlempar dan sebagainya. Itu ada syarat teknisnya, nyaman, aman ya, syarat teknis. Kemudian untuk perencanaan alignment horizontal, di sini ada tabelnya ya. Bagian lurus panjang maksimum bagian lurus dapat ditempuh dalam kurang lebih 2,5 menit sesuai kecepatan rencana atau VR dengan pertimbangan keselamatan pengemudi akibat kelelahan ya. Kalau jalan arteri itu datarnya itu sampai 3.000 meter maksimumnya, perbukitan itu 2.500, pegunungan itu cuma 2.000 ya. Kolektor 2.000, 1.700 perbukitan, pegunungan 1.500. Arteri kolektor jalan yang seperti apa dipelajari lagi di bab sebelumnya ya, bab penjelasan tentang jalan, tipe-tipe jalan. Kemudian ada super elevasi ya. Super elevasi kemiringan melintang jalan pada lengkung horizontal yang bertujuan untuk memperoleh komponen berat kendaraan ya. Jadi ketika jalan melewati jalan yang melengkung, jalannya tidak mungkin akan dibuat flat, maka akan dibuat sedikit miring ya, sehingga kita mobil kendaraan itu lewat, dia tidak akan langsung keluar dari trek
Jadi untuk super elevasi ini juga penting ya, penting karena kalau dalam tikungan hanya dibuat data dan sebagainya, tidak dilakukan super elevasi, nanti mobilnya bisa terlempar keluar ketika melakukan atau ketika melewati di tikungan ya. Kemudian tikungan, suatu perencanaan garis lengkung perlu diketahui hubungan kecepatan rencana dengan kemiringan melintang ya. Jadi super elevasi, nah ini ada hitungannya juga. Ketika melakukan full circle ya, lingkaran penuh, nah, ini dipakai untuk yang jari-jari besar, sudut tangan yang relatif kecil dengan kecepatan rata-rata relatif tinggi. Dan ada spiral, circle, spiral, kemudian ada spiral ya. Sini ada penjelasannya. Jadi di sini teorinya di matematika dasarnya itu juga ada. Di sini ada, nanti fisikanya juga ada kaitannya untuk mempelajari ini. Jadi tidak bisa lepas dengan ilmu matematika dan ilmu fisika. Kemudian juga ada derajat lengkung ya. Ada lengkung peralihan seperti apa, kemudian stationing. Nah, ini nanti juga bisa, contohnya seperti apa bisa di googling aja lah ya, bisa dicari perencanaan jalan dan sebagainya. Nah, ini contoh ya, contoh. Ini jalannya melengkung naik. Nah, ini semuanya juga ada perhitungannya juga. Kalau ada berkaitan ya tadi ya. Di sini ada tabelnya juga. Bagian lurus maksimal berapa, super elevasinya seperti apa, kemudian menggunakan tikungan yang tipe apa ya, bagian lengkungnya apakah full circle, dia akan melingkar penuh atau spiral, kemudian lingkaran, kemudian spiral lagi atau spiral ya. Kemudian kita masuk ke poin B, yaitu menyajikan alignment vertikal ya. Setelah alignment horizontal, kita membahas ke alignment vertikal. Untuk pengertian alignment vertikal, yaitu penampang memanjang jalan. Jadi memanjang jalannya ya, memotong bidang vertikalnya dengan bidang permukaan perperasan jalan. Kalau horizontal itu dia tadi memotong secara melintang ya. Untuk vertikal dia bidang vertikal dengan bidang permukaan kekerasan ya, lurus sesuai jalurnya. Untuk perencanaan alignment vertikal dipengaruhi kondisi tanah dasar, keadaan medan, fungsi jalan, muka air banjir maupun muka air tanah, dan kelandaian yang masih memungkinkan. Jadi untuk alignment vertikal itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah landai minimum, itu kelandaian minimal di suatu jalan ya. Kelandaian minimal suatu jalan, untuk syaratnya ada pertama landai datar untuk jalan di atas timbunan tanpa curb ya. Untuk yang kedua landai di 0,15% untuk jalan di atas timbunan. Untuk poin ketiga landai minimal 0,3 sampai 0,5% untuk jalan pada daerah galian dengan curb seperti apa dan sebagainya bisa dicari, bisa dipelajari ya. Nah, tidak akan saya jelaskan untuk lebih detail saja biar bisa mencari tahu sendiri, yang maksud curb itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian landai maksimum adalah aturan maksimal kelandaian suatu jalan, fungsinya untuk mengatasi kemungkinan kendaraan untuk terus bergerak tanpa kehilangan kecepatan yang berarti ya. Jadi di sini ada tabelnya, kecepatan rencana, kemudian kelandaian maksimum ya. Di situ ada. Jadi kalau jalannya itu terlalu menanjak, pendek, dengan kecepatan rendah, kemungkinan kendaraan juga akan berhenti. Nah, paling gampang gitu aja lah ya. Kalau kecepatan tinggi, landainya rendah, nah itu juga bahaya. Nah, jadi harus ditentukan dulu, direncanakan jalan itu kelandaiannya seperti apa, kemudian
landaian maksimum, kecepatannya berapa untuk kendaraannya, maksimum yang harus minimum yang harus dicapai ya. Kemudian panjang kritis yaitu panjang landai maksimum harus disediakan agar kendaraan dapat mempertahankan kecepatannya ya. Nah, seperti tadi ya, ini ada jalan utama seperti apa, untuk jalan lokal seperti apa ya. Jadi ketika jalan mulai menanjak itu sebelum masuk ke tanjakan itu harus ada perhitungannya dulu supaya kendaraan itu tidak langsung kehilangan kecepatannya. Jadi ya tetap stabil, ketika masuk tanjakan dia bisa mendapatkan kecepatan yang stabil, tidak langsung drop. Kalau drop berarti nanti otomatis kendaraan langsung berhenti di jalan dan bisa mengakibatkan kecelakaan ya. Apabila itu dilewati kendaraan yang berat ya, trailer dan sebagainya akan mengalami trailer itu akan mengalami jalan mundur ya, dan itu juga bisa membahayakan, makanya semua harus diperhitungkan juga. Kemudian lajur pendakian khusus untuk muatan berat ya, jadi harusnya itu ketika jalan berbukit dan sebagainya ada tanjakan itu vertical alignment-nya itu harus disetting, harus ada jalur khusus untuk jalur pendakian yang khusus untuk muatan berat ya. Kemudian ada lengkung vertikal ya. Untuk lengkung vertikal itu lengkung yang diatur dengan tujuan untuk mengubah secara bertahap bergantian dua macam kelandaian sehingga mengurangi keterkejutan dan menyediakan jarak pandang. Ya, di sini ada aturannya. Ketika jalan itu turun dan naik dan sebagainya semua ada perhitungannya juga. Tidak asal buat ya. Untuk alignmentnya itu lengkungnya vertikal seperti apa semua ada hitungannya. Ini ilmu matematika dan fisika ada, jadi nggak bisa lepas dari matematika dan fisika. Kemudian ada jarak pandang henti dan jarak pandang menyiap ya. Jarak pandang henti jaraknya ditempuh pengemudi untuk dapat menghentikan kendaraan yang bergerak setelah melihat adanya rintangan ya. Untuk rintangannya dilihat dari tempat duduk pengemudi dengan mata pengemudi 120 cm serta tinggi benda 10 cm ya, jadi harus terlihat oleh pengemudi. Ini akan ada kaitannya dengan lengkungan di atas tadi ya, lengkung vertikal. Jadi untuk tabelnya ya, jarak pandang henti VR km per jam itu ada di sini berapa kilometer. Standar jarak pandang henti minimum ya, dalam satuan meter ini ada. Ketika berjalan 100 km berarti jarak pandang henti minimumnya minimal segini, tidak boleh di bawah, karena nanti otomatis kalau dengan kecepatan tinggi kan logikanya waktu pengereman dan sebagainya butuh waktu yang banyak, makanya dibuat lebih panjang dan sebagainya. Nah, ini kan ilmu fisika ya, ilmu fisika. Ketika dorongannya lebih besar kemudian berarti dia akan membutuhkan waktu berhenti untuk lebih lama ya. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya, ada contoh gambarnya jarak pandang henti seperti apa. Kemudian untuk jarak pandang menyiap, jarak dibutuhkan pengemudi sehingga dapat melakukan gerakan menyiap mendahului dengan aman. Jadi ketika menanjak dan sebagainya di sini ada tabelnya. Ketika kecepatan sekian, jarak pandang menyiap standarnya sekian, minimumnya sekian. Untuk mendahului, biasanya kalau di jalan itu prakteknya kalau ada markanya garis lurus panjang tidak boleh mendahului, berarti memang di situ dilarang untuk mendahului, kecuali kalau garisnya putus-putus boleh, dan itu harus tetap waspada ya. Di sini ada kaitannya juga di sini dengan rambu-rambu lalu lintas juga dan sebagainya. Jadi ketika ingin mendahului ya, nanti ini aman, ini tidak aman, makanya dalam di jalan biasanya juga ada markanya, ada tandanya. Di sini boleh langsung mendahului atau tidak dan sebagainya. Itu ada kaitannya di sini juga.
Ini semua soal-soalnya bisa coba dipelajari lagi. Soal pilihan ganda juga silahkan dipelajari. Mungkin untuk bab alignment horizontal dan vertikal jalannya cukup sekian. Nanti apabila yang sudah melihat atau sudah menonton ya penjelasan sedikit dari saya, apabila ada pertanyaan mungkin bisa bertanya, japri dan sebagainya ya. Saya ingatkan lagi untuk semua materi juga berkaitan bisa dipelajari karena nanti ini sudah semester genap juga. Nanti waktunya cepat karena ini juga sudah Februari mau Maret, April, Mei, nanti sudah persiapan juga untuk kenaikan semua masalah administrasi, kelengkapan tugas dan sebagainya. Tolong lebih diteliti lagi sehingga nggak ada yang lepas ya tugasnya, mungkin ada yang kurang dan sebagainya karena penentuan kenaikan kelas nanti di sini. Saya harap semua juga nggak ada masalah ya, semuanya lancar saja. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa jawab dan sebagainya silahkan, tidak masalah. Mau tanya yang lain juga silahkan. Untuk masalah mapel-mapel ya, mungkin juga bisa japri ke guru yang bersangkutan juga nggak apa-apa, yang biar ada komunikasi biar lebih jelas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.